Ana dari Cisoka, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 9 Agustus lalu, Bapak Ana dipanggil lebih dulu dari kami dalam keadaan koma di rumah sakit. Pertanyaannya, apakah Bapak saya meninggal dalam keadaan baik dan tetap keislamannya sedangkan tidak mengucapkan kalimat Allah, tapi kami sudah membisikkan dengan kalimat Allah di kuping Bapak yang sudah tiada. Dan apa sebaiknya kami lakukan untuk kemuliaan Bapak, khususnya untuk kami, anak-anaknya? Satu, selalu berhusnudzon pada Allah. Kalau Allah sudah titipkan sakit, misalnya koma, tidak bisa melakukan apapun, husnudzon dulu dengan syukur kepada Allah bahwa semua fungsinya menjelang wafat ditutup untuk berbuat maksiat. Itu dulu. Terima kasih ya Allah yang Engkau cukupkan ayah kami dalam keadaan saat ini untuk menerima kebaikan saja, dan Engkau tutup fungsi-fungsinya dari perbuatan maksiat, sehingga lisannya tidak berkata yang salah lagi, matanya tidak berkata yang salah lagi sebelum ia wafat. Lalu Anda tadi sudah bisikkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat kebaikan, husnudzon kepada Allah, sampai kepada Allah. Allah perintahkan malaikat untuk menyampaikan itu pada keadaan dirinya, walaupun tak terucap di lisannya. Jelas ya? Husnudzon. Setelah itu apa? Setelah itu wafat, meninggal, diselesaikan semua kewajiban beliau. Kalau Anda bertanya apa yang terbaik, satu, yang tidak ada biaya menggunakan lisan saja, yaitu doa. Ya, satu apa? Doa. Nah, yang kedua, praktekkan semua ilmu yang pernah diajarkan ayah dan amanat yang baik-baik. Praktekkan. Jelas? Nah, yang ketiga, ya, jika ayah berwasiat amal-amal baik, lakukan. Jika tidak ada, Anda teruskan amalan baik yang pernah dikerjakan ayah, atau amal kebaikan yang ayah belum kerjakan tapi Anda niatkan untuk ayah Anda. Tiga-tiganya terkumpul dalam satu hadis, 9 lafaz di hadis Muslim. Idza mata al-insanu. Idza mata al-insanu. Riwayat kedua, idza matal abdu. Kemudian diterjemahkan dalam tafsir hadisnya, idza mata ibnu Adam. Ini yang populer tafsir hadisnya. Redaksinya, idza matal insan, idza matal abdu. Jika manusia yang sibuk itu wafat, meninggal, in qata'a sa'iru amali, maka semua amalnya selesai. Semua pahalanya pun selesai. Illa min thalathatin, kecuali 3 hal saja yang pahalanya masih mengalir. Satu apa? Waladin solihin yad'u. Anak soleh yang mendoakannya. Maka jadilah anak-anak yang soleh, jangan putus doa. Setiap selesai sholat minimal berdoa. 2, sodakotin ya, amal baik yang mengalir pahalanya. Ya, jadi apa itu? Kalau ayah punya amal baik yang sudah ia kerjakan dalam hidup, misalnya pernah ikut renovasi masjid, ya, selama orang sholat di situ beliau dapat pahalanya. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau tidak ada yang ditemukan amal begitu, Anda niatkan. Misalnya beli mushaf, simpan di tempat penghafal Quran, niatkan untuk ayah. Ya, tidak harus Anda kasih foto ayah misalnya di mushafnya. Ya, tidak harus demikian, cukup Anda niatkan, ya, kemudian dengan izin Allah, ya, harapkan cahayanya, kebaikannya sampai kepada beliau. Jelas sampai sini? Ya, ada yang umrah misalnya, ada yang haji menjadi badal, itu boleh dilakukan. Ada yang ingin puasa diniatkan untuk ayahnya yang wafat, boleh dilakukan. Ya, ada yang untuk kurban diniatkan bagi Allah, karena Allah bagi ayahnya yang wafat, boleh dilakukan. Jelas? Nah, yang terakhir, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Banyak orang menafsirkan kalau ini pernah jadi guru, kan, pernah mengajar. Tidak juga. Jangan batasi di situ. Seayah-ayahnya ayah. Tuh. Saya akan selalu kangen dengan suara ibu itu. Nah, itu. Seayah-ayahnya ayah sudah pasti punya ilmu ayah yang mengajarkan anak ayah itu menjadi baik dalam hidup. Oh, tangkap tuh. Seayah-ayahnya ayah sudah pasti memiliki ilmu ayah untuk mengajarkan anak ayah itu menjadi baik dalam hidup. Ayah pernah minta Anda sholat. Sholat, nah, pernah? Pernah diajarkan jujur, pernah? Pernah diajarkan baik, pernah? Pernah diajarkan jangan berkata kasar, pernah? Ketika Anda praktekkan itu, diniatkan kepada Allah untuk ayah Anda, seketika pahala mengalir untuk ayah. Gitu. Makanya saya sering katakan gini, kalau bisa anak-anak bapak ibu, anak saya, anak kita, usahakan ngaji pertamanya dari orang tuanya. Minimal Fatihahnya. Ya, ketika meninggal anak itu baca Fatihah, setiap baca dalam sholat, itu jadi cahaya di alam kubur untuk ayah andanya. Usahakan. Usahakan pernah di lisan kita itu membimbing anak. Nah, itulah ilmin yuntafa'u bihi. Ingat, makanya kalau sudah dapat Quran,
Ya, saya selalu katakan pada anak-anak kami di pesantren juga di sekolah, ya, terutama ayahnya yang sudah meninggal, kalau kangen tuh baca Quran. Atau sehari kalau ada nggak sholat tuh ingat, nggak jadi cahaya buat orang tua. Nah, itu yang membuat kita semakin rajin meningkatkan ibadah itu ya. Insya Allah, insya Allah.